Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 577 ayat 1 dan ayat kedua. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Langit bumi marilah, haleluya, masyurkanlah namanya, haleluya, sampai ujung dunia, haleluya, jagat raya soraklah, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 460 ayat ke-1. Merdu
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan dari hukum Taurat yang keempat dan artinya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 167 ayat 1 dan 2. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertaubatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami peroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 202 ayat ke-5. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat 1 dimulai dari saya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 226 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini, Minggu Okuli 23 Maret 2025, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan, khotbah minggu dengan topik bertobat agar tidak binasa. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu mari ikuti dalam hati kita masing-masing. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu
ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita melihat pernyataan ini, tentu dapat kita hubungkan dengan makna daripada bertobat agar tidak binasa. Bertobat berarti mengalihkan kehidupan dan perhatian pada Tuhan dan meninggalkan seluruh hidup dosa, kesalahan yang menentang Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan metanoia. Itu menggambarkan sebuah cara hidup yang berubah, pola pikir, bahkan tindakan, bahkan kemauan spiritual. Jadi orang yang menyadari dirinya berdosa, yang seharusnya terhukum, mereka menyadari pentingnya mereka datang kepada Tuhan. Kedua, tentang binasa. Tema kita bertobat agar tidak binasa. Binasa dalam bahasa Yunani kita sebut apolume. Itu artinya tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain terjadinya kehancuran dan ketidakmampuan kita keluar dari masalah itu. Artinya kita hancur lebur. Nah, itu merupakan sebuah teguran yang Tuhan sampaikan sejak dulu semasa penciptaan sampai pada kitab Wahyu nantinya. Itu semua adalah menunjukkan bahwa manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, melalui teks ini kita sedang dibawa kepada sebuah pemahaman bahwa ada orang yang merasa diri tidak berdosa, bahkan merasa orang lain lebih berdosa karena mereka mengalami nasib naas atau bencana atau kecelakaan. Mereka katakan kepada Yesus berita tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur oleh Pilatus dengan darah korban yang dipersembahkan. Jadi pada masa itu kepemimpinan Pontius Pilatus ingin mengambil dana untuk sebuah proyek pembangunan dan dia akhirnya datang ke Bait Allah untuk mengambil uang di Bait Allah. Dan akibatnya orang-orang Galilea yang ada di Bait Allah yang sedang melakukan ibadah bahkan mempersembahkan korban, mereka merasa hal itu tidak baik atau bahkan menentang Tuhan. Dan kalau diteliti lebih lanjut, mereka itu adalah pengikut daripada sebuah kelompok dari orang Yahudi yang memperjuangkan kemerdekaan Yahudi. Sehingga pada masa itu Pilatus bertindak dan mereka tentunya dibunuh dan darah mereka tercampur dengan darah persembahan itu. Nah, yang menjadi persoalannya, orang yang mendengar cerita itu memperbesar cerita itu, menyampaikannya kepada Yesus bukan karena mereka membenci Pilatus, bukan, atau bukan karena mereka empati dengan orang yang mengalami korban itu, tetapi mereka ingin berkata bahwa kami tidak seperti orang-orang yang mempersembahkan persembahan itu. Kami tidak mengalami nasib yang naas. Nah, ini yang membuat Yesus menegur mereka dengan tegas. Yesus berkata, sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mengalami nasib itu? Tidak. Yesus berkata tidak. Karena apa? Karena yang paling penting bagi Tuhan adalah pertobatan. Bukan menghitung-hitung seberapa banyak dosa orang lain, seberapa sedikit dosa saya. Semua kita berdosa di hadapan Tuhan. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah pertobatan. Pertobatan, metanoia. Kita rindu supaya penyadaran atas dosa yang sudah kita lakukan itu membuat kita semakin merasakan membutuhkan Tuhan. Meyakini tanpa Tuhan kita tidak bernilai, tidak berharga, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, melalui teks ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, kita harus sadar pernyataan Yesus bertobat agar tidak binasa. Pertobatan itu adalah langkah menuju kehidupan baru.
menuju kehidupan kekal. Nah, tanpa itu tidak satu pun kita yang dapat layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, bertobat ini adalah panggilan, ajakan Yesus kepada kita. Supaya kehidupan kita yang seharusnya binasa karena dosa, sekarang kita memperoleh kesempatan untuk memiliki anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Pertobatan ini adalah waktu yang diberikan Tuhan sebagai anugerah. Selanjutnya Yesus berkata tentang bagaimana tentang keadaan daripada orang yang 18 orang ditimpa oleh menara di Siloam. Yesus berkata bahwa persoalan hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Mau dia mati di rumah, meninggal di rumah sakit karena penyakit, atau bahkan di dalam perjalanan atau dimanapun, itu tidak menjadi ukuran apakah dia berdosa lebih besar atau dia tidak berdosa. Tidak. Semua kita akan mengalami kematian. Tetapi yang paling penting bagi Yesus adalah kita menyadari sebelum terlambat, sebelum kita meninggal, kita sudah menerima pengampunan atas kasih yang diberikan oleh Yesus itu. Nah, di sini juga Yesus ingin mempertegas. Jangan nanti orang Galilea, bahkan yang mengikut dia dan mendengar khotbahnya, berkata, ketika Yesus nanti disalib, lalu Yesus mati tersalib, mereka berkata bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan karena dia tersalib. Yesus ingin mengatakan bahwa proses kematian itu semua haknya Tuhan. Dan kalaupun Yesus harus mengambil sebuah sikap mentaati Allah untuk mati tersalib, itu sebagai bukti bahwa salib itu adalah kutuk bagi dunia yang harus dibebaskan di dalam kuasa dan kasih Yesus. Oleh karena itu, kita menerima pengorbanan darahnya, menerima penyucian untuk kita bisa memperoleh kehidupan kekal di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah yang sudah pernah mungkin kita dengar, tetapi kisah ini tentang bagaimana sebuah sistem pengadilan atau penghakiman. Ini terjadi di Lampung, di mana ada PT AKB yang berusaha dengan produk singkong di sana. Itu menemukan seorang nenek tua mencuri singkong di ladang singkong milik PT AKB ini. Lalu kemudian karena desakan dari PT ini, si nenek ini harus diadili. Nah, di dalam pengadilan yang mengadili pada masa itu Bapak Hakim Marzuki mendengarkan apa yang menyebabkan si nenek ini harus mencuri singkong tersebut. Dia sudah tua renta, dia tinggal dengan anaknya. Kebetulan anaknya sebagai tumpuan untuk mencari nafkah sedang sakit. Tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan nenek ini punya cucu. Dan cucunya juga sangat-sangat kelaparan. Oleh karena itu, dalam situasi yang sangat kalut, sang nenek tidak tahu harus berbuat apa. Lalu apa yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan cucunya dan anaknya yang sakit? Tidak ada cara lain selain mengambil beberapa singkong dari ladangnya PT AKB itu. Tetapi karena begitu luar biasanya sistem pengamanan di sana, nenek tersebut tertangkap dan dibawa ke pengadilan. Nah, sekarang Bapak Ibu, dengan kondisi yang demikian, si nenek tertangkap, apakah kita berkata itu adalah sebuah bencana? Karena itu adalah kewajiban atau akibat dari perbuatannya. Nah, lalu hakim mengadili dan mengatakan, sebagai hakim di pengadilan tinggi ini, keadilan tetap harus dilakukan. Si nenek harus membayar denda 1 juta untuk beberapa singkong yang dicurinya. Dan jika tidak, dia harus dipenjara 2,5 tahun. Bapak Ibu yang mungkin mendengar berita ini merasa ini tidak adil. Kenapa? Karena hanya beberapa singkong. Tetapi pengadilan menetapkan demikian. Sekecil apapun yang dicuri tetap harus menerima hukuman. Lalu apa yang harus dilakukan sang nenek yang miskin karena tidak bisa makan? Lalu hakim berkata,
Saya mengerti akan keadaan ini. Pengadilan tetap harus memutuskan denda 1 juta. Tetapi saya sebagai hakim tinggi yang saat ini diberi wewenang oleh negara menegaskan bahwa hukuman harus disertai dengan kasih. Keadilan harus disertai dengan kasih. Oleh karena itu, saya berkata, saya memberikan uang yang ada pada saya. Lalu sang hakim mengambil uang dari kantong jubahnya dan memasukkan uang 1 juta ke tempat topinya untuk diserahkan sebagai ganti denda untuk apa yang dilakukan oleh sang nenek. Cukupkah hanya sampai di situ? Tidak. Lalu hakim berkata, semua bapak ibu yang hadir dalam pengadilan ini, saya denda 50.000 per orang. Dan sekarang harus dikumpulkan untuk diserahkan kepada ibu nenek yang miskin ini. Inilah keadilan yang berdasarkan kasih Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih, kita tahu bahwa tanpa keadilan manusia akan binasa karena semuanya berbuat semaunya. Tetapi tanpa kasih Tuhan kita akan hidup sia-sia. Oleh karena itu melalui pernyataan ini kita diingatkan dalam minggu Okuli ini 30 hari lagi menjelang Paskah supaya bertobat itu menjadi pilihan utama bagi kita. Tanpa pertobatan kita akan semuanya binasa. Mari kita buka hati kita. Kita katakan, Tuhan, mulai saat ini aku mau mengintrospeksi diri di tahun transformasi HKBP ini. Bahwa hidupku tidak hanya sekedar percaya. Tetapi hidup yang berarti, bermakna dan berdampak bagi orang lain. Sikap yang benar sebagai seorang percaya adalah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi hambanya. Dalam beberapa minggu yang lalu kita diingatkan bagaimana kita mengasihi musuh. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi tanpa kehadiran terang Kristus, tanpa kehadiran kasih Allah, mereka yang belum mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan akan binasa. Oleh karena itu, bukti perubahan kita telah diselamatkan, kita harus mau menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah saudara-saudara kita yang lain. Berseru kepada Tuhan bukan hanya di mulut saja, tetapi berseru dengan bertindak dan melaksanakan perintah Tuhan. Dalam Yesaya 55, 6 dan 7 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasih meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu, Yesus membuka hati untuk menerima kita dalam kasih-Nya jika kita mau bertobat agar tidak binasa. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes, jika engkau mengaku dosamu, maka aku Allah adalah Allah yang setia dan adil. Maka aku akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kesalahanmu. Inilah yang kita lihat di sini. Kesaksian Yesus bahwa orang-orang yang meninggal karena berbagai peristiwa itu, yang paling utama dari semuanya itu adalah mari mengenal Tuhan, mari introspeksi diri dari semua kejadian-kejadian yang kita hadapi. Ketika kita sedang sakit, ingat Tuhan ingin bersertamu melalui penyakit itu. Ketika engkau berseru kepada Tuhan dan Tuhan bertindak memberi kesembuhan, itu artinya Tuhan ingin memakai engkau luar biasa. Dan jika kita diberikan kelimpahan berkat, ada beberapa rezeki, itu ingat, kita harus berbagi. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Di bulan puasa ini juga kita harus bisa menjadi sahabat-sahabat bagi saudara-saudara kita. Untuk mengenal bahwa kita juga bisa menjaga diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diingini oleh saudara-saudara kita. Itu bukti bahwa kita sudah berubah. Itu bukti bahwa kita orang yang diselamatkan.
Itu bukti bahwa kita orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi alatnya dimanapun kita berada. Mari berjalan bersama Tuhan. Kiranya Bapak Ibu diberkati. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di minggu Okuli ini Tuhan menginginkan kami bertobat sehingga kami tidak binasa. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri apapun yang kami terima dari Tuhan. Sebab jika kami mau berkata terima kasih atas segala pemberian Tuhan bagi kami, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, dalam kondisi diberi berkat berlimpah maupun berkekurangan, maka di saat itu Tuhan akan bertindak untuk menjadi juru selamat bagi kami. Berkat yang melimpah tidak membuat kami binasa, bahkan berkat yang sangat minim sekalipun tidak membuat kami menjadi orang-orang yang menyangkal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua firman-Mu yang sudah kami terima melalui rekaman YBKS ini. Berkati para hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan seluruh jemaat-Mu yang setia untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan melayani bersama. Biarlah pelayanan ini terus berkembang dan terus diberkati, menjadi tangan Tuhan, alat Tuhan, membawa kebenaran dan keselamatan bagi banyak orang. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 677 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kami, Yayasan Badan Kerjasama Marturia, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.